Jadi kalau orang-orang umat-umat Saracen ini yang lahir di abad ke-7, apalagi di abad ke-11, ya, kalian nuduh Trinitas itu buatan-buatan orang Kristen. Enggak, kalian itu salah. Kalau Zakir Naik mengatakan Elohim, bisa tuh disebut Elohim? Ya iya, karena orang Yahudi. Dalam bukunya Pertanyaannya kenapa? Apa karena bapak-bapak gereja ini atau Yitzhak, bisa nggak disebut Yitzhakim? Yitzhak kan artinya Ishak kan? Ya. Saudara Muslim suka mengutip Kidung 5 ayat 16, dikatakan Muhammadim, seorang Muhammad. Itu kata Muhammadim itu jamak. Jamak. Bagaimana mungkin menuju kepada nubuat tentang seorang nabi? Kata im. kebanyakan adalah Helenisme atau Yunani ya. Onda di ya, et Yehika. Nah, jadi beda. Yang memang bukan sumber primer kekristenan dalam merumuskan Trinity, ya, itu sudah berbicara jauh sebelum adanya. Kristus. Ya udah, kamu udah percaya Iya. Yesus nggak? Iya lah. Jadi ngapain kamu pengen hari raya lah, itulah apa? Udah di Kristus semua itu. Tapi pakai pohon-pohon, pakai 10. Itu yang dia pakai Oneness itu kadang menjelaskan mendukung Tritunggal mereka itu. Oneness itu pakai aliran Kabbalah itu. Udah paham sih tentang Tritunggal, cuman secara lagi ngedalamin ya kan ya. Jadi kan jadi pingin mendalaman Alkitab lagi nih. Siapa tahu ada insight atau pemahaman lain ya. Karena yang ku tangkap ya tentang Tritunggal, jadi kan dari perspektif Ibrani ya, mungkin sempat baca, tahu mungkin ya, tapi intinya gini sih, jadi kan dalam doanya orang Ibrani ya, kayak dulu sempat Elia sempat ngebahas tuh Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, Echadnya ini, jadi aku agak bingung sih. Echad ini kan berarti sebenarnya tuh kenapa bapak-bapak gereja ya zaman dulu nggak ngelihat Echad sebagai istilah Tritunggal gitu? Oh enggak, jangan kamu ngomong begitu. Justru bapak-bapak gereja lah yang menjadi gini. Justru bapak-bapak gereja itu sampai mengeluarkan istilah Trinity itu karena di dalam budaya dan perspektif Ibrani, kata Echad itu adalah misteri di dalam keesaan Allah. Jadi uncompounded singleness dari sang Allah itu. Jadi Echad itu dengan Yahid itu dua hal yang berbeda. Ya, seperti dalam bahasa Arab Ahad dan Wahid. Kalau Wahid itu tunggal mutlak satu. Tapi kata Echad itu adalah satu, tapi yang uncompounded, singleness-nya itu yang uncompounded. Satu, tapi satu ini itu majemuk di dalam kesatuannya. Nah, saya coba jelaskan ya. Kalau problemnya di situ, itu larinya nanti ke begini. Kata Echad dan Yahid. Ini itu sama-sama satu, bro. Tapi ini secara numerik, ini secara ordinal. Itu berarti... Jadi ketika semuanya orang Israel itu begini, Adonai Eloheinu dan Adonai Echad, ini artinya ini Adonai itu ya ini. Karena gini, orang Israel itu memandang Adonai yang Echad ini di dalam otoritasnya sebagai Allah yang satu. Makanya kalau kamu nanti cek Targum Neofiti. Ini Targum Neofiti. Memra atau firman itu juga disebut sebagai Allah di dalam Allah yang Echad. Ya, nanti kamu cek di sini Targum Neofiti. Memra atau Memra itu kan bahasa Aramaiknya dari Dafar. Nah, Memra itu juga adalah bagian di dalam diri Allah yang Echad ini. Karena dia Echad, ide-ide mengenai Echad inilah. Nah, itu yang tunjukkan Timothy. Nah, coba saya besarin punya Timothy. Ini bukunya ya. Oh, ada bukunya. Itu Targum nggak itu Timothy?
Ini kumpulan targum yang ditulis oleh William Verne dalam bahasa Indonesia. Kalau saya kan punya dua Neofit itu nih. ada nggak di situ? Ada. Bahkan gini, firman itu disembah menurut menurut Yahudi. Coba Bentar ya. jelasin deh. Oke, Itu ada Memra sebagai gambar, mereka sebagai terang. Aku lagi cari yang dikatakan Memra adalah Allah. Ntar aku lagi cari. Iya, coba cari dulu. Nah, ini penting ya. Ini sumber keyahudian itu sendiri ya. Misteri kata ehak tadi itu perlu diselesaikan. Silakan, Timothy. Ini, bentar ya. Bentar aku lagi cari. Ulangan 1 ayat 32 lah kalau nggak salah ya. Bentar. Contoh lainnya juga terdapat di dalam Kejadian 20 ayat 3, di mana Memra Hashem yang menampakkan diri kepada Abimelek melalui sebuah penglihatan dalam mimpi. Begitu juga di dalam Bilangan 23 ayat 4, di mana dikatakan dalam Targum bahwa Memra Hashem yang datang menemui Bileam. Beberapa contoh lainnya terdapat juga di Ulangan 1 ayat 32, di mana Targum Onkelos menulis, kalian tidak percaya kepada Memra Hashem, Allah kalian. Nih, Memra Hashem, Allah kalian. Jadi Memra itu adalah Allah. Satu lagi, kalau Memra itu disembah nih. Di dalam Targum ya, Targum Onkelos Imamat 26 ayat 46 dikatakan seperti ini. Sebab siapa seperti bangsa yang besar ini yang mana dia memiliki Allah yang dekat di hadapannya. Ini ayat dalam itu ya, dalam Imamat 26 ayat 46 ya. Tapi ada komentar seperti ini. Kebiasaan dari bangsa-bangsa ialah mengangkat patung Allah mereka di bahu mereka, sehingga mereka nampaknya dekat bagi mereka. Jadi kata orang-orang Goyim, patung inilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah sembahan mereka sebagai perantara ya. Tetapi mereka sebenarnya jauh. Kenapa? Mereka tidak dapat mendengar dengan telinganya mereka. Namun Memra Hashem, Memra YHWH duduk di atas tahtanya yang tinggi dan ditinggikan, dan dia mendengarkan doa-doa kita. Siapa yang mendengarkan doa-doa kita? Memra nih. Memra. Ya, di sepanjang waktu dan kita berdoa di hadapannya. Loh, ini dikatakan kita berdoa loh. Kita berdoa di hadapan menyembah berarti ya? Ya, menyembah. Bahkan kita kalau kita bandingkan dengan Yohanes 14:14, Yesus pernah mengatakan seperti ini, kamu belum meminta dalam namaku, sekarang mintalah dalam namaku, Bapa akan memberikan kepadamu. Mirip seperti ini menurut saya. Betul. Jadi katakan berdoa di hadapannya dan membuat permohonan kepadanya. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi, memang sih ada Yahudi ya yang bilang katanya firman itu tidak disembah. Ternyata penafsiran itu baru abad belakangan. Kenapa? Karena buku ini menceritakan orang-orang Yahudi sudah mulai meninggalkan Targum. Dan ada rabi dari Spanyol pernah mengkritik orang-orang Yahudi yang di Irak dengan mengatakan, dalam tradisi kita sudah tegas Tanakh, Targum, baru Talmud dan Mishnah. Kenapa kamu langsung kepada Talmud, tidak mengecek kepada Targum? Jadi harus dari Targum dulu baru Talmud. Yalah. Nanti akan saya cari. Ya, Karena nanti akan saya cari kutipannya. Ya, silakan. Tapi rekomendasi sih Bang Elia, Mas Hendra, perlu Mas Hendra dengan Pak Sum ya, perlu baca buku ini karena buku ini yang aku rasa sangat menarik sekali untuk kajian akademis kita seperti itu. Tritunggal di Perjanjian Lama itu diungkap oleh Targum loh. Targum. Oke. Tadi William apa ya? Sorry, maaf. Bukunya, penulisnya. Buka lagi, Ti. William nggak kebaca, maaf. Boleh diajak. Oh, William Wen. Oke. Lanjut Timothy. Nanti kita belajar tentang kata ehak berhubungan. Aku tambahin lagi gini. Orang-orang kalau seandainya Mas nanti coba ya, saya sarankan coba Mas ketik Tritunggal Zohar ya. Ada seorang rabi Pirkev, siapa ya? Aku lupa nama rabinya, tapi dia itu seorang kabalis. Dia pernah mengatakan bahwa kenapa Elohim dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad seolah-olah tiga. Karena Elohim itu ada perbedaan dalam nama itu, tetapi dia satu. Mirip kan dengan Tritunggal? Betul. Di mana Tritunggal dikatakan dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Ternyata kitab Zohar Yahudi itu mengkonfirmasikan Tritunggal sekalipun mereka menyangkal Tritunggal. Betul. Tapi mereka ya kawan-kawan bisa cek, silakan cek ensiklopedia. Kalau saya ada uang sih, saya lagi berencana juga beli bukunya Etan Bar yang pernah mengutip kitab Zohar dari sumber asli kitab Zohar yang mengatakan bahwa Ehad itu ada tiga tingkatan, tapi tiga tingkatan ini satu tak terpisahkan, mirip seperti yang dipakai oleh gereja-gereja, gitu ya.
Dan terlebih kata ehad itu sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Ilya tadi, itu berbeda dengan pengertian yahid yang numerik. Yahid. Kenapa? Karena kata yahid ini numeriknya sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam ehad dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah satu hari bagimu. Kata satu hari ini mengandung pagi dan malam, petang, pagi, siang, itu mengacu 3 hal. Tapi di dalamnya ada satu hari. Nah, kata ehad itu mewakili ini gambarannya. Ya, nih ini contohnya ya. Kata ehad ini ya. Kejadian 1 ayat 5. Nih. Di Ibraninya nih kata ehad. Vayikra Elohim laor yom. Nih. Vayikra Elohim laor yom hari velahoshih kara layla vayi eref vayi voker yom ehad. Itu ehad ini tuh gabungan dari pagi dan siang dan gelap. Pagi itulah hari pertama. Ya. And God called the light day and the darkness he called night, and the evening and the morning was the first day. The first, pertama. Tapi kata ehad di sini tuh berarti satu nih. Bermakna dari kesatuan yang jamak, seorang manusia adalah kesatuan dari tubuh, nafas, jiwa, pikiran, perasaan. Suatu keluarga adalah kesatuan dari ayah, ibu, dan anak. Ya. Nah, jadi itu kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan yang absolut. Ya, ini juga nih, ya. Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu ehad. Air ini kan nggak bisa dihitung, ordinal kan, nggak bisa dihitung. Tapi dia disebut dengan ehad. Ya, nih, Vai Omer Elohim yikafu hamayim mitahad Hashem mayim elmakum ehad flitir ayabasha. Nah, ini yahid nih. Yahid itu artinya tunggal. Seperti apa? Nih. Nah, dari kata yahad. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu. Ya. To united. To be one. Satu yang dinumerikan. Ya. Jadi berbeda. Jadi yahad ini berarti satu kesatuan, namun dalam makna satu dalam genggaman, yaitu satu yang absolut. Hanya. Jadi the only one. Sama seperti ambillah anakmu yang tunggal itu, bukan ambillah anakmu yang ehad itu, tapi ambillah anakmu yang yahid itu. Ya. And he said, take now thy son, thy only son Isaac. Nah, di ya, et yehikta. Nah, jadi beda. Jadi dalam apa? Jadi nggak heran tadi ketika Timothy itu menunjukkan data-data dari Targum, nggak heran bahwa Targum Neofiti, Targum Yonatan, dan Targum-Targum Yahudi yang memang bukan sumber primer kekristenan dalam merumuskan Trinity, ya, itu sudah berbicara jauh sebelum adanya format Trinity mengenai misteri kesatuan Allah yang jamak itu. Uncompounded singleness itu. Jadi kalau orang bilang Trinitas itu nggak ada di Perjanjian Lama, itu bullshit. Nah itu saya paham sih. Ya itu pertanyaannya kenapa? Apa karena bapak-bapak gereja ini kebanyakan adalah Helenisme atau Yunani ya? Enggak juga. Gini. Itu, bro. Coba gini Mas. Ada bapak gereja namanya Epiphanes dari Salamis. Memang sih abad ke-4 ke-5, tapi beliau adalah orang Siprus ya, Kak. Dan dia berfasih bahasa Ibrani. Kenapa? Dalam buku itu ketika dia membantah ajaran Ebionit, aku orang Ibrani dapat membaca apa yang mereka sampaikan. Itu pengakuan dia dalam kitabnya Panarion. Dia orang Yahudi loh, tetapi dia dari Siprus yang berbahasa Ibrani tetapi menulis dalam bahasa Yunani. Nah, beliau menafsir, kalau saya nggak salah ya, nanti saya coba cari karena udah lama saya nggak bedah buku itu. Dikatakan bahwa kata ehad ini memang berketerkaitan dengan Trinitas. Tapi yang lebih spesifik adalah kata Elohim sebenarnya, karena kata Elohim itu satu yang jamak. Kenapa? Bukan orang Eloah, Yahudi ya? No, bukan Eloah. Karena kata Elohim ini gini. Coba kita tanya sama orang Yahudi. Abraham bisa nggak disebut Abraham? Nggak ada. Atau Yitzhak bisa nggak disebut Yitzhakim? Yitzhak kan artinya Ishak kan? Ya. Saudara Muslim suka mengutip Kidung 5 ayat 16, dikatakan Muhammadim, seorang Muhammad. Itu kata Muhammadim itu jamak. Bagaimana mungkin menuju kepada nubuat tentang seorang nabi? Kata im. Tapi lagian itu kata sifat itu.
Iya benar kata sifat. Bahkan gini, kalau Zakir Naik mengatakan Elohim, bisa tuh disebut Elohim. Ya iya, karena orang Yahudi dalam bukunya Burita Wahyu, saya punya bukunya. Apa ya bukunya itu, yang buku yang pertama. Tapi saya punya nanti Parashat Noah. bukan, satu lagi yang paling yang itu loh, yang sebelum dia menerbitkan 2 buku itu. Tapi buku itu menceritakan tentang kenapa para rabi menafsirkan Elohim, padahal itu jamak, seolah-olah ada ilah-ilah. Ternyata pengertian itu terkait dengan kata Shema tadi, sampai 3 kali disebutkan. Dan ini mengacu ke jamakan ilah yang tidak dia itu satu tapi tak merasa sendiri. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Betul. Keren. Ya, ini jadi nambah ilmu nih. Oke, ini jadi lebih jelas ya, agak ngerucut jadinya pemahaman ke ini ya tentang Tritunggal. Makanya cross references dari ayat kitab suci itu banyak sekali, bro. Jadi kalau orang-orang umat-umat Saracen ini yang lahir di abad ke-7, apalagi di abad ke-11, ya, kalian nuduh Trinitas itu buatan-buatan orang Kristen. Enggak, kalian itu salah. Apalagi orang Yahudi KW, Yahudi baru apa itu namanya itu, Timothy kalau Yahudi dari luar dari Goyim itu. Saya lebih kalau yang ini ya, yang Yahudi yang anti dan Kristen misioneri itu ya, saya lebih suka nyebut mereka rabbinik bukan Yahudi. Iya, makanya rabbinik. Iya, tapi kan ada juga orang-orang Indonesia yang mau jadi Yahudi, apa sih namanya itu? Yang kalau dibaptis Tevila mereka itu beda sendiri. Ya, jujur aku ikut itu ya. Itu belajar dari situ. Iya, belajar di situ. Cuman udah nggak ngikut. Itu lagi ya kan. Tahu ya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya kan ya, itulah intinya gitu ya. Proselit kau. Jadi kau proselit? Enggak. Ini ngikut temen aja. Ikut temennya enggak boleh lah ya. Kepenuhan keselamatan, dengar. Kepenuhan keselamatan itu sudah di dalam Kristus yang dari Yahudi. Iya. Jadi kamu jangan cari-cari lagi yang lainnya. Iya, paham bro. Iya, cuman kayak apa ya, suka bertanya-tanya kenapa nggak ngikut budaya, kayak pasti kan ada satu firman ya, aku lupa di mana Tuhan bilang kan, Tuhan Yesus bilang jelas kalau yang agak lupa firman di mana, cuman intinya dibilang yang ikut aku, yang taat sama aku tuh, sebentar aku lagi inget ya dikit, agak lupa, cuman yang ngikut dia, yang percaya sama dia itu harusnya ngelakuin kehendak Bapa. Bener nggak ya? Kehendak Bapak itu apa? Ya kehendak Bapak kan yang di ajarannya itu dia bilang harus ngikutin 7 hari raya. Coba kamu buka Kolose 2 ayat 16-17. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Kolose berapa? Kolose 2 ayat 16-17. Kolose 2 ayat 16. Kamu ngomong apa tadi? Coba buka. Karena itu janganlah kamu biarkan, Kolose 2 ayat 16-17 ya, benar nggak ya? Ya. Oke, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Oh iya. Lalu? Bulan baru ataupun hari Sabat, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Oh. Oke, jadi wujudnya itu siapa? Kristus. Ya udah, kamu udah percaya Yesus nggak? Iya lah. Jadi ngapain kamu pengen hari raya lah, itulah apa? Udah di Kristus semua itu. Iya. Kan ada yang kan tadi selalu kita ngebahas kayak keserupaan dengan Kristus kan. Nah, keserupaan Kristus yang menjadi serupa dengan Kristus itu ya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tuhan Yesus kan nggak ada perintahkan kamu ikut hari raya ini, hari raya itu, nggak ada itu. Ya. Gitu ya. Jadi berhikmat dalam beriman. Jangan kamu mau dibodohi oleh syariat yang tidak ajaran-ajaran manusia. Ya. Kasih karunia itu mutlak, tapi bagaimana meresponi kasih karunia itu perlu dipelajari, bukan mencari syariat. Ini kitab Zohar ya, ketika dia mengomentari Allah Tritunggal. Sebelum Allah Tritunggal ada kata paralel dengan Kristen. Zohar merupakan karya yang dihormati oleh para sarjana Yahudi yang sangat menarik bagi banyak sarjana Kristen pada abad-abad lampau. Ini kawan-kawan baca aja ini. Tapi yang saya ingin bahas itu ini.
karena berkaitan dengan ihad tadi. Menurut Zohar nih, menurut Zohar, suatu hari Rabbi Simeon ben Zokai sedang mengajar putranya yaitu Rabbi Eliezer nih mengenai misteri hakikat ketritunggalan Allah. Ia menginstruksikan muridnya dengan berkata, datanglah dan lihat misteri kata Yod, Het, Vav, Het. Yahweh kata orang ya, ini sebenarnya terjemahan kita. Ada 3 tingkatan, masing-masing ada sendiri-sendiri nih. Masing-masing ada sendiri-sendiri loh. Dikatakan masing-masing ada sendiri-sendiri. Namun mereka adalah satu. Masing-masing ada sendiri-sendiri, namun mereka adalah satu. Mirip kan dengan pernyataan kita? Una substantia tres personae discreti non separati. Dan Dan begitu bersatu hingga tidak dapat dipisahkan. Ini menarik nih, karena dikatakan juga kita dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Ini mirip sekali satu dengan yang lain. Nih dikatakan bahwa Rabbi Simeon ben Zokai mengindikasikan dalam bagian lain Zohar bahwa 3 tingkatan ini sebagaimana dalam Elohim. Allah ada 3 oknum substansif atau 3 persona ilah yang bersatu sebagai satu. Bahkan kata ihad ada loh di sini dikomentari terkait dengan kata terkait dengan tadi komentar Rabbi siapa ini? Komentar Rabbi dari Simeon ben Zokai. Kata Syama ini ada kaitannya dengan 3 tingkatan Simeon tadi. ben Zokai itu golongan apa sih itu? Banyak yang mengartikan Rabbi bin Zokai itu memang abad kedua Masehi, yaitu menurut tradisi ya. Tapi yang perlu kita ketahui kabalistik yang sedikit roh gitu loh, ajaran Yahudi yang mistik. Tahu. Itu abad pertengahan. Makanya kawan-kawan kalau simak penjelasan saya di VT saya, ada seorang Yahudi yang sangat anti, bahkan mau menghadapi Paus karena dia menolak ajaran Kristen. Tetapi dia menghormati Tritunggal. Apa alasannya? Karena dia mengatakan Tritunggal itu ajarannya mirip dengan ajaran itu Sefirot. Mirip dengan ajaran Sefirot. Nanti kawan-kawan bisa cek di VT saya, itu aja. Sefirot itu yang pakai Kabbalah itu enggak sih? Yang 10 pohon itu loh. Iya, Allah itu hidup saat itu. Tahap pakai pohon-pohon, pakai 10. Itu yang dia pakai Oneness itu kadang menjelaskan mendukung Tritunggal mereka itu Oneness itu pakai aliran Kabbalah itu. Nah itu makanya kita gini Mas Elia, kalau mereka menggunakan itu, kenapa Kabalis masih mengakui Tritunggal mirip dengan kita? Betul. Yang kedua, kenapa dalam kitab Zohar Rabi tadi mengatakan ada 3 tingkatan yang berbeda tapi satu tak terpisahkan? Itu mirip siapa? Oneness atau kita? Kita lah. Gitu aja. Kita yang sejati ya jelas. Tak ada, yang lain itu mah KW.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana Pak Paulus Sang mengungkapkan kepada kita fakta-fakta yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya tentang Islamologi. Dan seperti yang dikatakan oleh Donditan ya, itu adalah counter buat dia. Dikatakan bahwa masjid itu adalah tempat rumah Allah, katanya rumah yang suci, rumah yang mulia gitu ya. Tetapi kitab yang diharamkan, kitab yang dipalsukan itu dibawa masuk ke dalam. Lucu dan sangat lucu, saudara. Bagaimana mereka membawa kitab yang pada umumnya mereka katakan ini palsu, ini tidak benar, ini salah gitu. Tapi mereka membawa ke tempat yang mereka akui sebagai tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang tidak sembarangan orang masuk ke sana. Ini kan sebuah tanda tanya, dan mereka membahas Alkitab di sana. Mereka Donditan menunjukkan beberapa Alkitab, dan dia mengatakan ada yang kontradiksi, ada yang salah, ada yang tidak benar, ada ayat sisipan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita juga membawa beberapa varian Al-Quran. Teman-teman kalau mengingat YouTube channelnya Inyo Manis ya, pernah membahas beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu tentang varian-varian Al-Quran yang ada, di mana Al-Quran itu tidak hanya satu arti, tetapi memiliki banyak kata yang berbeda dan tidak memiliki satu mushaf yang sama di seluruh dunia. Di Afrika misalkan berbeda, di Iran misalkan berbeda, di Indonesia berbeda. Jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran itu satu mushaf yang sama di seluruh dunia, memiliki arti yang sama, titik komanya tidak berbeda, itu salah besar. Teman-teman bisa menonton channelnya Inyo Manis kalau itu belum dihapus. Teman-teman bisa melihat di sana pembuktian dari Pak Gracia Pelo tentang fakta-fakta Al-Quran ya, tentang berbagai varian-varian yang berbeda. Itu sudah dibuktikan. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang inilah yang paling benar, lalu dengan cara kita mendiskreditkan agama lain, menurut saya yang ngapain ikutin agama itu, karena dia tidak benar menurut dirinya sendiri, tapi harus menyalahkan yang lain untuk membuktikan bahwa dia benar. Bagi saya itu sesuatu yang nonsens lah, tidak dapat dipercaya gitu. Dan terserah aja sih kalau ada yang mau masuk Islam, mau percaya Islam, mau percaya kepada Nabi Muhammad, terserah aja. Kalau saya enggak sama sekali. Buat apa kita beriman kepada sesuatu yang harus menjadikan yang lain salah untuk membuktikan kita benar? Kan enggak mesti begitu. Masa aku sukses harus menjadikan ukuran orang lain yang miskin gitu, atau harus merendahkan, walaupun miskin tapi harus merendahkan orang lain untuk membuktikan aku benar? Kan nggak harus begitu. Kebenaran kalau seperti itu ya saya nggak mau, terserah aja orang lain kalau mau seperti itu. Saya sama sekali tidak menyukai kebenaran seperti itu, bahkan buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi terserah mereka mau percaya itu, terserah, itu urusan mereka. Tapi saya memilih untuk tidak percaya terhadap apa yang Islam yakini. Apa yang orang Islam percaya, saya memilih untuk tidak percaya akan hal itu. Karena menurut saya standar kebenaran itu harus independen, tidak dengan harus menyalahkan agama lain, tidak dengan harus mendiskreditkan agama lain. Menurut saya begitu ya. Dan bagi teman-teman yang percaya, sekali lagi ya silahkan aja, itu keputusan yang teman-teman ambil, silakanlah dilakukan keputusan itu. Tapi ya jangan memaksakan kemudian kepada orang lain apa yang Anda yakini. Itu aja sih. Tapi kalian juga harus siap, Donditan secara khusus harus siap-siap juga. Kalau imannya dibahas, kitab sucinya dibahas, ya jangan kemudian baper gitu ya. Harus siap-siap juga ya, itu. Oke teman-teman, nah itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya diskusi pembahasan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ini penting ya, saya katakan kepada teman-teman, mengingat bahwa kita bisa jadi berhadapan dengan mereka di luar sana. Jadi kita mesti siap-siap dalam segala keadaan untuk menjawab atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka katakan ini.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share ya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.